Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sahabat Al-Ma'tuq TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan Tarikh Al-Islami atau sejarah Islam di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Terakhir pembahasan kita telah dijelaskan bahwasanya pertempuran pertama di zaman Abu Bakar As-Siddiq yaitu adalah pengiriman pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Dan ini adalah penyempurnaan apa yang telah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Itu melanjutkan apa yang telah dimisikan atau direncanakan oleh Rasulullah SAW. Yaitu menyerang Ghassan di daerah Syam. Maka inilah pertempuran pertama di zaman Abu Bakar Siddiq. Meskipun dengan berbagai rintangan sebagian sahabat ada yang menolak keinginan Abu Bakar tersebut, namun Abu Bakar tetap mengatakan lau annal kilab jarrat ila ummahatil mu'minin la ujahhizanna jaisyal Usamah. Kalau seandainya anjing-anjing menggigit kaki-kaki ummahatul mukminin, maka aku akan tetap mempersiapkan pasukan Usama. Maksudnya adalah apabila keadaan sudah mendesak, sudah terdesak, maka aku akan tetap mengirimkan pasukan Usama. Jadi Abu Bakar sangat tegas dalam urusan ini. Kokoh dalam pendiriannya, yaitu harus melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Kemudian, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, setelah pengiriman pasukan Usamah yang mendapatkan hasil yang berbuah kemenangan oleh kaum muslimin, maka orang-orang munafikin mereka pun menjadi ciut. Mereka pun menjadi ciut. Ini perlu diketahui bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat, maka banyak orang-orang muslimin yang tinggal di Jazirah Arab selain Mekah dan Madinah murtad. Apa itu murtad? Murtad diambil dari kata irtadda, yang artinya kembali, ar-ruju'. Secara bahasa adalah kembali. Kenapa dikatakan kembali? Karena kita tahu bahwasanya para sahabat dahulu mereka berada dalam keadaan kafir, musyrik. Sebagian mereka musyrik, Tidak semua, meski seperti Abu Bakar tidak pernah menyembah patung sama sekali. Maka sebagian mereka kafir. Kemudian ketika diutusnya Rasulullah SAW, maka mereka pun masuk Islam. Dan setelah Nabi SAW wafat, beberapa dari mereka murtad, kembali kepada kekufuran yang dahulu mereka berada di atasnya. Maka murtad ini secara bahasa adalah kembali. Maksudnya kembali bagaimana? Yaitu kembali kepada
kekufuran dahulu mereka. Karena istilah nifak ini baru ada di zaman Nabi SAW. Ini sebabnya kenapa dikatakan murtad, karena mereka para sahabat atau sebagian orang-orang Islam, ya, ketika Nabi SAW wafat, maka mereka kembali kepada kekufuran mereka. Maka di zaman kekhalifahan Abu Bakar terjadi gejolak yang begitu besar. Itu murtadnya banyak kaum muslimin, khususnya ya, atau umumnya pada Jazirah Arab, selain kota Mekah dan kota Madinah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ma'ada haramain atau masjidain. Di Jazirah Arab hampir semuanya murtad, kecuali 2 masjid. Maksudnya 2 masjid adalah kecuali 2 kota. Kota Mekah dan kota Madinah. Maka ini mayoritas dari mereka tidak murtad. Kenapa demikian? Karena para sahabat rata-rata tinggal di kota Mekah dan kota Madinah. Adapun orang-orang ya, yang masuk Islam namun mungkin belum pernah bertemu dengan Nabi, ya, berarti tabi'in, ya, afwan bukan sahabat, tabi'in. Karena istilah tabi'in adalah orang-orang yang masuk Islam dan pernah bertemu dengan sahabat, berarti belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Karena ketika Nabi SAW berdakwah, ada di antara mereka yang masuk Islam namun belum pernah bertemu dengan Nabi. Seperti di Bani Hanifah, ya. Kemudian di Irak sana ada sebagian orang-orang yang masuk Islam, ya, namun belum pernah bertemu dengan Nabi. Maka ini bukan dikatakan dengan sahabat. Kembali ke topik pembahasan tadi, ya, bahwasanya ketika Nabi SAW wafat, maka banyak yang murtad. Namun yang murtad di sini adalah orang-orang yang masuk Islam namun di tempat yang jauh, bukan di kota Mekah dan Madinah, dan belum bertemu dengan Nabi SAW. Adapun para sahabat, maka mereka kokoh di atas keimanan mereka. Al-Imam Al-Khattabi menyebutkan bahwasanya ada 2 sebab. Ada 2 sebab kelompok orang-orang murtad di zaman Abu Bakar ini. Sebab yang pertama adalah karena mereka tidak mau bayar zakat, ya. Mereka tidak mau bayar zakat sehingga mereka murtad. Dan yang kedua adalah karena mereka mengaku sebagai nabi atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi bisa 2, ya. Orang yang mengaku nabi ini sudah jelas kafir, murtad. Atau membenarkan orang yang mengaku nabi. Seperti pengikutnya para nabi palsu, pengikutnya Musailam al-Kadzab, ya, pengikutnya nabi-nabi palsu yang lainnya, maka mereka kafir karena mereka membenarkan adanya nabi palsu. Ini sebuah kekufuran. Jadi ini 2 sebab murtad di zaman Abu Bakar Siddiq. Yang pertama karena tidak mau bayar zakat, yang kedua karena mengaku nabi palsu atau membenarkan orang yang mengaku nabi palsu. Adapun yang pertama tadi, kelompok pertama adalah orang-orang yang tidak mau bayar zakat, maka mereka berdalilkan dengan Al-Quran. Jadi mereka mengikuti hawa nafsu, ya, plus juga salah memahami di dalam ayat Al-Quran. Salah memahami di dalam ayat Al-Quran. Mereka berdalil dengan firman Allah di surat At-Taubah ayat 110. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka. Ambillah dari harta mereka. Harta sebuah shadaqatan, yaitu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan zakat tersebut bisa mensucikan mereka dan bisa membersihkan dari kotoran-kotoran. Membersihkan mereka dari kotoran-kotoran. Maka mereka memahami bahwasanya ayat ini turun buat Nabi, bukan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Berarti zakat hanya berlaku
ketika Nabi SAW saja masih menjadi nabi ya. Ketika Nabi wafat maka sudah tidak lagi berlaku ayat ini. Ini pemahaman yang batil ya. Pemahaman yang batil. Ini yang menjadikan mereka murtad ya, karena mereka salah di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena betapa banyak ya, betapa banyak ayat-ayat yang menggabungkan salat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Berarti zakat adalah sebuah kewajiban, ya, bahkan rukun Islam. Taib, maka tadi di Jazirah Arab banyak sekali yang murtad. Kecuali ma'ada masjidain, kecuali 2 masjid, yaitu Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah masih banyak ditinggali para sahabat. Dan para sahabat di mana kokoh. Ketika Nabi SAW wafat, mereka tetap kuat keislaman mereka. Mereka pun tidak murtad. Baik itu tidak membayar zakat maupun mengaku adanya Nabi palsu. Jadi yang kebanyakan murtad adalah orang-orang Arab Badui. Ya. Orang-orang Arab Badui. Kemudian ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasanya kabilah Arab ini banyak sekali yang murtad. Banyak sekali yang murtad di kabilah Arab. Terutama adalah kabilah Bani Hanifah. Ini kabilahnya Musailamah Al-Kadzab ya. Karena perlu diketahui bahwasanya ada 2 nabi palsu ya, di zaman Nabi SAW. Ada 2 nabi palsu di zaman Nabi SAW, yaitu Musailamah Al-Kadzab ya, dan Al-Aswad Al-Anasi. Al-Aswad Al-Anasi. Adapun Musailamah Al-Kadzab maka dia termasuk dari Bani Hanifah, dan Bani Hanifah pun banyak yang mengikuti beliau. Banyak yang mengikuti Musailamah ini sebagai nabi palsu ya. Disebutkan bahwasanya pasukan Musailamah Al-Kadzab mencapai 100.000 orang. Nanti akan kita bahas di perang Yamamah insyaallah. Pada perang Yamamah ya. Taib ya. Maka tadi disebutkan ada 2 nabi palsu di zaman Nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab dan Al-Aswad Al-Anasi. Di zaman Abu Bakar nambah lagi 2 nabi palsu. Yang pertama adalah Syujah ya, Syujah. Ini nabi perempuan, nanti akan kita bahas di perang Yamamah. Dan yang kedua adalah Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi ya. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ini 2 nabi palsu di zaman Abu Bakar. Namun Musailamah Al-Kadzab masih ada, ya, berarti bertambah menjadi 4 nabi palsu. Dan ada juga kabilah-kabilah suku-suku yang murtad yang mengikuti mereka ya di Jazirah Arab. Seperti diantaranya adalah Bani Kindah. Bani Kindah dia dipimpin oleh Al-Ash'ath Al-Kindi. Ash'ath Al-Kindi. Kemudian Bani Mudhij dipimpin oleh Aswad bin Ka'ab. Ya. Kemudian ada juga Bani Rabi'ah ya. Masrur bin Nu'man bin Munzir. Bani Sulaim, Abdi Yalail ya. Jadi banyak dari kabilah-kabilah Jazirah Arab yang mengikuti nabi palsu ya. Namun yang paling besar dari mereka semua ini adalah pasukannya Musailamah Al-Kadzab ya. Kenapa dinamakan Al-Kadzab? Karena dia ini tukang bohong ya. Nanti akan kita bahas di antara ayat-ayat ayat-ayat palsu ya. Dia membuat ayat yang menunjukkan kedustaan Musailamah ini ya. Ayat kodok, ayat kancil ya, ayat-ayat yang menunjukkan dia ini memang pendusta. Makanya Al-Kadzab artinya pendusta, dan ini digelari oleh Rasulullah SAW. Yang menggelari Musailamah Al-Kadzab ini adalah Rasulullah SAW. Taib ya. Maka munculnya orang-orang murtad ini sebenarnya sudah ada zaman Nabi ya. Sudah ada di zaman Nabi SAW, namun tidak terlalu banyak. Mungkin hanya Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya saja. Namun banyak-banyaknya ya, semakin banyak lagi menjadi tambah banyak di zaman
Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan ini penyebab murtadnya menjadi dua. Kalau yang pertama penyebab murtadnya hanya satu ya. Sebelum wafat Nabi SAW penyebab murtadnya adalah satu, yaitu membenarkan Musailamah al-Kadzdzab atau membenarkan adanya nabi palsu. Setelah Nabi wafat, maka ada penyebab yang lain, yaitu tidak mau bayar zakat. Ini sebuah kekufuran ya. Tidak mau membayar zakat ini sebuah kekufuran. Maka oleh karena itulah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah ya pemirsa Al-Ma'tuq TV. Inilah tadi dua penyebab orang-orang murtad di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Yang pertama adalah mereka tidak mau bayar zakat, ya mereka berdalil dengan khudz min amwalim shadaqatan. Khudz di sini adalah dhamirnya anta. Berarti ambillah wahai Muhammad. Ini tidak berlaku buat Abu Bakar, buat Umar, buat Utsman, tidak berlaku. Berlaku hanya kepada pemimpin pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Min amwalim shadaqatan, ya, ambillah dari mereka sedekah, maksudnya adalah zakat yang bisa mensucikan mereka. Kemudian di akhir ayat ini juga disebutkan inna sholataka sakanal lahum. Sesungguhnya sholat di sini tafsirannya adalah doa ya. Doa. Sesungguhnya doamu wahai Muhammad ini merupakan sakanul lahum. Menjadi penenang bagi mereka. Maka kata mereka, kami tidak akan membayar zakat kepada orang yang doanya tidak bisa memberikan ketenangan. Maksudnya adalah dia hanya ingin memberi zakat kepada Rasulullah ya. Adapun selain Rasulullah maka tidak mau bayar zakat. Maka yang seperti inilah yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pun ada perselisihan ya di antara para sahabat. Ada sebagian sahabat yang menolak, yang mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau akan memerangi orang-orang yang sholat, yang menyembah Allah? Apakah engkau ingin memerangi mereka? Di antaranya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan, ya Abu Bakrin, ala ma tuqatilun nas, ala ma tuqatilun nas. Wa qad qala Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza qaluha asamu minni dima'uha. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kata Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab suatu hari datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, ya, atas dasar apa engkau memerangi mereka? Itu orang-orang yang menolak zakat. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka mengatakan itu, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka asamu minni dima'ahum. Maka darah-darah mereka telah terjaga. Harta-harta mereka telah terjaga, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Illa bihaqqiha, ya, kecuali dengan haknya. Ini kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Maka apa kata Abu Bakar? Beliau tegas ya. Lagi-lagi Abu Bakar ini meskipun hatinya lembut, namun beliau tegas dan teguh terhadap pendiriannya. Teguh terhadap pendiriannya. Maka kata Abu Bakar, wallahi, ya, demi Allah, la uqatilanna man farraqa sholata waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Betapa banyak di dalam Al-Quran yang menggabungkan sholat dan zakat. Ya. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ini menunjukkan bahwasanya zakat ini adalah kewajiban kepada kaum muslimin. Dan tidak terhenti kepada di masa Nabi saja gitu. Tidak terhenti sebatas di masa Nabi saja wajib zakatnya. Namun sepeninggal beliau pun kita tetap wajib zakat. Sebagaimana sepeninggal Nabi SAW kita tetap diwajibkan sholat. Tetap diwajibkan saum ya. Nah, ini muqaddimah ya ikhwas sekalian. Muqaddimah terkait dengan
peperangan Riddah ya, peperangan melawan orang-orang murtad. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas perang Riddah sekaligus perang Yamamah ya. Perang Riddah nanti Abu Bakar akan mengirim 11 pasukan ya. 11 pasukan untuk memerangi orang-orang murtad. Karena ada beberapa nabi palsu tadi ya. Maka diperangi oleh Abu Bakar, kemudian ujungnya ya atau puncaknya ya, puncaknya adalah pada saat perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Ini puncak-puncaknya. Insyaallah pada kesempatan depan kita akan bahas. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.